Berapa, Pak? 18. 18. Kita turun lagi. Tapi ini dibuntu. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di perjalanan saya. Dan ini sekarang kita sudah memasuki episode ke-8, yang merupakan hari ke-8 saya selama edisi libur lebaran tahun 2023 di Pulau Bali. Hari ini saya akan memulai perjalanan menuju ke wilayah bagian selatan untuk mengunjungi sebuah pantai yang sedang viral saat ini, yaitu ke Pantai Tanah Barak. Dan nantinya kita juga akan sedikit mengeksplorasi situasi jalanan dan menyusuri garis pantai yang ada di bagian selatan dari Pulau Bali ini, di mana daerah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Badung, teman-teman. Sekaligus nanti pulangnya sekalian kita akan membeli sedikit oleh-oleh dan mencoba kuliner yang agak jauh dari hotel ya. Saya pun masih belum tahu ini nanti mau makan apa dan mau makan di mana. Ya, kalian tonton aja lah videonya. Barangkali dari sini kalian bisa mendapatkan ide tentang tempat wisata terkini dan kuliner yang recommended tentunya ya. Tapi tentu saja sebelum saya memulai semua keseluruhan aktivitas itu, saya menyempatkan diri untuk sarapan dulu di hotel ini, untuk melihat-lihat ada menu apa saja ya yang disediakan oleh pihak hotel kepada kita semua, teman-teman. Nah, berikut ini adalah situasi ketika sarapan pagi di Hotel Infinity 8 Bali. Oke teman-teman, karena kita sekarang berada di kawasan Jimbaran atau bisa disebut ini daerah selatannya Pulau Bali. Jadi untuk menuju ke wilayah pantai selatan ini bisa dibilang jaraknya tidak terlalu jauh ya teman-teman. Hanya saja kita akan belusukan menuju ke Jalan Tikus atau jalan-jalan kecil dari perbukitan kapur yang ada di daerah sini. Dan kalau kita sudah ke sini itu jalan tikusnya benar-benar sangat banyak teman-teman, dan bisa tembus ke banyak destinasi tempat wisata pantai yang ada di bagian selatan ini.
Nah, untuk informasi mengenai daerah selatan yang sering saya sebut itu termasuk di dalam wilayah Kabupaten Badung ya teman-teman, di mana kabupaten ini memiliki 6 kecamatan. Namun untuk lebih spesifiknya, posisi kita saat ini sedang berada di wilayah Kecamatan Kuta Selatan teman-teman, di mana Kecamatan Kuta Selatan ini terbagi atas 3 kelurahan dan 3 desa. Nah, hotel yang saya tempati ini kan berada di daerah Jimbaran. Jadi Jimbaran sendiri itu merupakan salah satu dari 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Kuta Selatan ini teman-teman. Sedangkan tempat wisata yang akan saya kunjungi nanti itu berada di Desa Kutuh, di mana yang jadi fokus pertama saya adalah mengunjungi Pantai Batu Barak ini teman-teman. Karena saya lihat di beberapa media sosial itu kok sepertinya keren banget. Nah, untuk sarana transportasi yang terbaik ketika kita lewat sini adalah naik motor teman-teman. Jadi saya sangat menyarankan kalian untuk pakai motor saja kalau misalkan kalian lewat jalan tikus seperti ini. Kalau pakai mobil memang bisa sih, cuman kan agak repot nanti kalau ketika kita itu salah jalan. Muter baliknya di sini sangat sulit teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah jalan terkecil yang saya lewati di daerah Kutuh ini. Jadi sebagai perbandingan saja, yang kalian lihat sekarang ini di layar kaca kalian, jalan ini hanya muat untuk 1 mobil saja ya, dan tidak ada markah untuk 1 arah gitu. Jadi ya semoga di depan nanti nggak ada mobil dari arah berlawanan ya, karena pasti nggak muat ini jalannya, kecil banget kan. Itu kan dengan daerah ini tuh. Gang Sri Rama. Nah, dari jalan tikus yang sudah kita lewati, nanti tembusannya akan berada di jalan besar ini teman-teman. Dan di sebelah kiri kita itu sebenarnya banyak sekali destinasi wisata pantai ya. Ada wisata pantai Pandawa dan macam-macam lah pokoknya yang ada di daerah Kutuh ini. Dan saya akan tetap berada di tujuan saya nanti, yaitu Pantai Batu Barak. Dan mungkin lokasinya kalau dari sini nggak jauh sih, hanya sekitar mungkin kurang lebih sekitar 5 menitan lah. Nah teman-teman, sedikit sharing nih pengalaman saya dalam melakukan perjalanan di daerah sini. Selama saya keliling-keliling di sini tiap tahun ya, itu daerah sini cuacanya selalu cerah banget. Dan apabila kalau siang-siang seperti ini, maka akan sangat panas sekali teman-teman. Jadi usahakan kalau kalian ke sini atau memang mau riding motoran ke sini, usahakan kalian itu pakai jaket dan pakai sunscreen ya, atau hand body supaya sinar matahari itu nggak langsung mengenai kulit kalian teman-teman. Nah, semakin ke selatan ini sinyal dari ponsel atau HP itu semakin lama semakin hilang ya. Ini kan saya kan pakai kartu provider dari Tri ya. Di sini sinyal dari Tri itu hilang teman-teman, nggak ada sinyal. Tapi saya nggak ngerti untuk kartu provider lain seperti Telkomsel atau Indosat, apakah di sini juga masih kesulitan atau bisa mendapatkan sinyal teman-teman. Barangkali mungkin mereka masih bisa dapat sinyal ya, karena kan mereka merupakan provider yang besar. Berapa Pak? 18. 18. Makasih Pak ya. Jadi Bapak bisa langsung Pandawa bisa. Oh iya. Dan nyambung. Siap. Satu jalur. Iya. Nah, ternyata tiket masuk dari Pantai Batu Barak ini harganya tidak mahal-mahal banget ya. Untuk satu motor dengan 2 orang dikenakan harga Rp18.000. Artinya satu orang ini Rp9.000 teman-teman.
Nah, seperti yang terlihat di layar kaca kalian saat ini ya, ternyata jalanan ini itu membelah tebing atau membelah Bukit Kapur. Dan bisa kita lihat di sini banyak sekali wisatawan lokal itu sedang berfoto-foto di tengah jalan, teman-teman. Karena memang Pantai Batu Barak ini merupakan wisata pantai yang sedang viral saat ini ya. Ini mereka berfoto di tengah jalan dengan pemandangan Bukit Kapur yang sudah dikepras ini ya. Jadi kelihatannya seperti jalan raya di tengah-tengah jurang seperti itu. Keren banget sepertinya. Dan ternyata saya tadi barusan diberitahu sama bapaknya yang jaga itu kalau dari sini jalurnya bisa tembus ke Pantai Pandawa, teman-teman. Jadi enak ya, ini kita cuman bayar 1 kali tiket untuk bisa masuk ke 2 pantai yang berbeda. Keren nih, nanti akan saya cobain juga ke Pandawanya lewat sini. Nah, untuk kondisi jalanannya ini sudah tidak usah diragukan lagi ya, karena ini jalan masih terbilang baru dan memang jalannya sangat mulus banget. Tapi rata-rata jalanan di sini tuh memang mulus-mulus, teman-teman. Nah, harusnya tempat wisata itu memang harus didukung oleh akses jalan yang mulus ya, supaya para wisatawan itu nggak males untuk datang ke tempat wisata itu. Begitu. Nah, tepat di depan kita ini ada percabangan jalur ya. Jadi ini jalannya ternyata kalau kita lurus terus itu menuju ke arah Pantai Pandawa. Sedangkan kalau kita belok kanan itu kita menuju ke destinasi wisata yang kita tuju, teman-teman, yaitu Pantai Batu Barak. Makanya saya putar balik aja ini. Jadi kita akan nontonin bagaimana sih situasi dari Pantai Batu Barak ini. Ini coba kalian lihat ya, teman-teman. Di sebelah kanan saya ini ada tebing kapur ya, atau Bukit Kapur yang bekas dikepras. Ini saya heran nih, dikeprasnya pakai alat apa ya? Kok bisa ya manusia bisa ngerjain yang seperti ini? Keren banget. Dulu soalnya perasaan belum ada deh jalan ke sini nih. Nah, ini dia jalan kecil yang menghubungkan Pantai Batu Barak. Ngomong-ngomong, ini saya juga baru pertama kali ke sini. Jadi ini saya masih belum tahu situasinya seperti apa ya, teman-teman. Karena tempat wisata ini memang terbilang masih sangat baru ya. Dan di sini enaknya itu tidak ada biaya parkir lagi, karena sudah termasuk di dalam pembelian tiket masuk pada saat kita datang tadi ya. Jadi meskipun ini sepertinya nggak ada yang jaga parkirnya, tapi kelihatannya aman sih. Cuman ya saran aja supaya kita itu nggak meninggalkan barang-barang berharga di dalam motor ya. Ya waspada aja, karena kita nggak ngerti apa yang terjadi di tempat umum. Oke, jadi akhirnya kita sudah sampai juga di lokasi. Dan ternyata seperti ini situasinya, teman-teman. Jadi untuk mencapai ke area bawah itu kita nggak bisa menggunakan kendaraan ya. Jadi kita harus jalan kaki. Dan ini jalannya menurut saya cukup menurun ya, tapi masih dalam batasan wajar sih, nggak terlalu yang ekstrim banget. Nah, beginilah pemandangan dari Pantai Batu Barak.
atau pantai Tanah Barak. Entah kalian menyebutnya apa itu apabila jika dilihat dari sisi udara teman-teman. Jadi pantai ini merupakan destinasi wisata baru yang viral di media sosial. Dan apabila kalian browsing di internet, foto pertama kali yang muncul itu pasti pemandangan Bukit Kapur yang terbelah menjadi dua ini teman-teman. Nah, sebetulnya pantai ini bisa dibilang bukan pantai yang baru ya. Jadi yang baru hanyalah akses jalannya saja yang baru dibuka oleh pemerintah Bali pada awal tahun 2023 ini kalau nggak salah. Nah, menariknya lagi, akses jalur di Pantai Batu Barak ini bisa tembus sampai ke Pantai Pandawa atau sebaliknya. Jadi Pantai Batu Barak ini juga bisa diakses dari Pantai Pandawa teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan di sini karena tempat wisata ini masih tergolong sangat baru. Jadi apabila kalian kalau ingin berenang itu wajib waspada saja ya, karena di sini nggak ada penjaga pantainya. Dan apabila kalian ingin makan atau minum itu lebih baik kalian bawa bekal sendiri dari rumah ya, karena di sini nggak ada toko-toko yang jualan makanan. Tapi ingat, sebagai wisatawan yang baik kita harus selalu buang sampah pada tempatnya teman-teman. Jadi jangan bikin kotor ya. Oke, jadi sekarang saya ini lanjut mau ke arah Pantai Pandawa. Mau nyoba menyusuri jalanan yang tadi saya lewatin tuh. Nah, dari sini videonya nggak akan saya skip teman-teman, karena supaya biar kalian bisa merasakan experience atau pengalaman melewati jalur Pantai Pandawa ini dari Pantai Tanah Barak. Nah, karena ini saya menggunakan mic internal dari GoPro-nya, jadi yang kerekam itu suara anginnya teman-teman dan agak meresek ya. Jadi volumenya saya sengaja kecilin biar speaker kalian nggak rusak. Gunung Payung. Oke, Pantai Tanah Barak. Oh, ini Pandawa. Nah, akhirnya kita sudah memasuki kawasan area wisata Pantai Pandawa, teman-teman. Dan jika kalian lihat di sini, pantai ini memiliki area parkir atau lahan kosong yang sangat luas sekali ya untuk akses kendaraan pribadi, baik motor atau mobil, bahkan bis, teman-teman. Jadi banyak sekali rombongan-rombongan bis dari Jawa itu sering melakukan tur ke sini karena memang Pantai Pandawa ini merupakan pantai yang banyak sekali diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan biasanya pantai ini akan sangat ramai sekali teman-teman apabila kalau pas musim weekend atau liburan seperti ini. Tur dengan BGM Jombang. Betul. Gresik kan Gresik betul. Wih. Iya. Ini Pandawa. Nah teman-teman, ini merupakan ciri khas yang terdapat di Pantai Pandawa ya. Jadi di pantai ini tuh terdapat dua tebing yang sangat besar, dimana pada salah satu sisi tebingnya itu dibangun 6 patung ya, yang bisa kalian lihat di sebelah kanan ini. Dan patung-patung ini terdiri dari 1 patung Kunti dan 5 patung Pandawa. Jadi ke-6 patung tersebut itu diurutkan berdasarkan dengan kasta yang paling tinggi teman-teman. Jadi mulai dari Dewi Kunti, Dharmawangsa, Bima, Arjuna, Nakula, dan patung Sadewa. Nah, selain untuk tujuan wisata dan olahraga air, pantai ini tuh juga dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut karena kontur Pantai Pandawa ini cenderung landai dan ombaknya juga tidak sampai ke garis pantainya. Seperti itu sih.
Oke, jadi karena saya nggak mampir ke Pantai Pandawa, jadi saya sekarang ini mau perjalanan kembali ke Sanur teman-teman, untuk beli oleh-oleh, ya sekedar apa yang bisa saya bawa nanti di Surabaya. Karena ini merupakan H-1 sebelum saya pulang ya, jadi saya akan beli oleh-oleh. Mungkin saya akan mampir ke toko coklat ya, dan juga akan mencicipi kuliner yang ada di sekitaran Sanur itu. Nah, singkat cerita, saya sudah berada di daerah Sanur teman-teman. Jadi alasan saya untuk kembali ke sini karena saya itu benar-benar bingung ya mau beli oleh-oleh di mana, dan tiba-tiba saya itu terpikir untuk beli coklat aja. Ya toko coklat gak ada kalau di sekitaran Jimbaran, adanya ya di Sanur ini. Sekaligus saya nanti akan mencoba kuliner ikan goreng ya. Ikan goreng teman-teman yang terkenal di Pulau Bali, yang sebelumnya sudah pernah saya bahas namanya di part ke-6. Kalian bisa tonton aja di situ. Nah, di part ke-8 ini akan saya bahas lebih detail lagi ya. Jadi sebelum pulang saya mau nyobain kuliner di sini. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah sampai di Pot Coklat Bali. Jadi ngomong-ngomong, ini saya bener-bener nggak di endorse oleh siapapun ya teman-teman. Semua ini saya beli pakai uang sendiri. Yang mana almond satu sama yang mau minum? Ada latte? Oke, jadi saya sudah membeli beberapa coklat di sini, dan ini karena sudah siang perut pun jadi lapar. Jadi saya akan segera mengajak kalian untuk makan di Mak Beng teman-teman. Mak Beng yang ada di Sanur, karena posisinya nggak jauh kok dari sini. Ya seperti biasa saya parkirnya di Pantai Matahari Terbit ya, supaya motornya aman. Jadi saya itu jalan kaki menuju ke Mak Beng. Oke, jadi untuk situasi dan kondisi dari Pantai Matahari Terbit itu saya sudah pernah bahas di part ke-6 teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen tahu situasi dan kondisinya seperti apa, kalian bisa buka aja di video part ke-6 saya. Dan linknya ini sudah saya sediakan di pojok kanan atas, atau kalian bisa baca kolom deskripsi. Nah, akhirnya kita sudah sampai di lokasi, yaitu warung Mak Beng nih teman-teman. Dan apabila jika kalian melihat sejumlah antrian, ya itulah seperti itu suasana dari orang-orang yang sedang menunggu kursi kosong dari warung Mak Beng. Karena untuk bisa makan di tempat ini kalian harus antri teman-teman. Tapi karena saya nggak mau antri seperti mereka ini, jadi saya lebih pilih untuk dibungkus saja. Karena kalau dibungkus itu jadinya lebih cepat teman-teman. Ya ini saran saja. Kalau kalian pengen merasakan situasi makan di warung Mak Beng, ya kalian harus menunggu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam agar bisa dapat kursi kosong. Tapi kalau kalian pengen cepet, ya dibungkus saja mengikuti saya. Nah, karena ini adalah malam terakhir sebelum besok saya kembali ke kota Surabaya, jadi malam ini saya sempatkan untuk menikmati situasi dari beach walk
yang ada di Pantai Kute ya. Jadi di sini saya sekalian jalan-jalan dan sambil menikmati kuliner yaitu kentang spiral.